Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Dede Adila Ratasari dengan NIM 226 12122, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Saya merupakan dokter muda atau koas yang berada di stase anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUP Sanglah. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai terapi nutrisi pada pasien fistula interkutan. Ini merupakan hal-hal yang akan saya bahas, meliputi pendahuluan yang dilanjutkan mengenai penjelasan secara umum mengenai fistula interkutan dan terapi pada fistula interkutan. Jadi pendahuluan, nutrisi adalah proses di mana tubuh manusia menggunakan makanan untuk membentuk energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ dan jaringan tubuh. Terapi nutrisi sendiri merupakan salah satu bagian dari perawatan rutin pasien kondisi kritis ketika pasien mengalami gangguan pemenuhan nutrisi. Berikut merupakan cara pemberian nutrisi yang bisa dilakukan kepada pasien. Pemberian nutrisi dapat dilakukan secara konvensional, yaitu melalui oral, dan khusus atau sudah berteknologi dalam pemberiannya seperti enteral maupun parenteral. Untuk pemberian nutrisi secara oral merupakan pemberian nutrisi secara langsung melalui mulut tanpa adanya gangguan menelan atau gangguan pencernaan. Untuk nutrisi enteral adalah nutrisi yang diberikan kepada pasien yang tidak dapat memenuhi nutrisinya melalui rute oral. Formula nutrisi ini bisa diberikan melalui tub ke dalam lambung yang disebut sebagai gastric tube, nasogastric tube atau NGT, atau jejenom yang dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan pompa mesin seperti gastrotomi dan jejenom percutaneous. Yang ketiga adalah nutrisi parenteral, merupakan suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan secara langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Metode pemberian nutrisi parenteral bisa dilakukan melalui vena perifer dan vena sentral. Namun risiko terjadinya plebitis itu lebih tinggi pada pemberian melalui vena perifer, sehingga metode ini tidak banyak digunakan. Jadi ini merupakan gambar dari pemberian untuk pasien pemberian nutrisinya. Mulai yang dari pertama itu ada whole food by mouth, itu secara oral. Selanjutnya ada dilakukan secara enteral seperti yang dilihat dari gambar, itu ada gastrostomi, jejunostomi, nasoduodenal tube, sama nasojejunal tube. Untuk parenteral, ini yang di sebelah sini melalui intravena bisa total parenteral maupun yang perifer. Jadi saya akan membahas mengenai yang pemberian nutrisi secara enteral. Pemberian nutrisi secara enteral merupakan diberikan kepada pasien yang memiliki ketidakmampuan untuk mengonsumsi nutrisi yang cukup secara oral, gangguan akses atau konsumsi atau pencernaan, dan kelemahan yang parah atau pertumbuhan yang menurun. Indikasinya yaitu diberikan pada pasien yang bergizi baik yang tidak mampu makan yang lebih dari 7 hingga 9 hari. Lalu yang kedua ada pasien trauma yang diprediksi tidak mendapatkan asupan oral penuh yang lebih dari 5 hingga 7 hari, malnutrisi yang mungkin tidak makan yaitu pada pasien yang lebih dari 5 hingga 7 hari. Dan setiap pasien dengan malnutrisi yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan penurunan berat badan yang tidak sengaja yang lebih dari 15% atau albumin pracederanya itu kurang dari 3 gram per dl, atau yang dikategorikan sebagai risiko nutrisi tinggi berdasarkan RSS yang divalidasi dan tidak dapat segera mendapatkan asupan oral yang penuh. Untuk kontraindikasinya bisa berdasarkan penyakit berikut, yaitu ada pankreatitis akut berat yang selektif, high output proximal fistula, muntah dan diare yang tidak tertahankan, ileus, inadekuat resusitasi, hipotensi, intestinal obstruction, dan perdarahan gastrointestinal yang berat. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parenteral. Untuk pemberian nutrisi
parenteral itu diberikan pada pasien perioperatif untuk pasien malnutrisi, pada pasien yang saluran gastrointestinal itu tidak dapat diakses, tidak memadai, ataupun tidak dapat ditoleransi. Lalu juga bisa pada pasien dengan gastrointestinalnya yang non-fungsional, di mana ketidakmampuan untuk menyerap nutrisi melalui gastrointestinal tract. Lalu pada pasien yang kebutuhan nutrisinya tidak dapat dipenuhi dengan enteral dalam waktu 7 hingga 10 hari. Selanjutnya juga ada kontraindikasinya, yaitu pada pasien-pasien yang memiliki fungsional dan akses gastrointestinal yang baik, pasien yang melakukan diet dengan oral, risikonya itu lebih banyak daripada benefit. Untuk indikasinya sendiri biasanya juga bisa dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami penyakit pankreatitis akut yang berat, severe short bowel syndrome, fistula gastrointestinal, dan ileus paralytic. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai fistula enterokutan. Fistula enterokutan atau ECF ini merupakan suatu hubungan yang abnormal antara saluran lambung, duodenum atau jejunum, ilium ataupun kolon, maupun rektum dengan kulit, di mana 95% fistula enterokutan itu terjadi pasca operatif dan ileum merupakan lokasi yang paling sering terjadinya fistula enterokutan. Komplikasi umum dari ECF ini meliputi sepsis, malnutrisi, elektrolit, dan kelainan cairan. Jadi untuk manajemen medis standar itu berfokus pada pengendalian sepsis, perawatan luka, dan optimalisasi status cairan, elektrolit, dan nutrisi. Sedangkan untuk tujuan dari manajemen nutrisi pada ECF ini yaitu memberikan perkiraan kebutuhan nutrisi, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan meningkatkan penutupan ECF spontan bila memungkinkan. Pada pasien-pasien dengan ECF ini sering sekali mengalami malnutrisi karena diagnosis yang mendasari, penurunan asupan makan, dan peningkatan kebutuhan protein terkait dengan inflamasi sistemik, dan peningkatan kehilangan nutrisi yang berhubungan dengan keluaran fistula. Sehingga nutrisi merupakan peran utama dalam manajemen fistula enterokutan dan menurunkan morbiditas dan mortalitas. Selanjutnya, ini juga terlihat terutama pada fistula enterokutan yang high output atau mereka yang memiliki komplikasi septik, itu lebih banyak mengalami malnutrisi. Untuk pemberian kalori secara agresif dan protein ini sangat diperlukan pada pasien-pasien ECF karena bisa mengurangi dampak buruk dari ECF. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi nutrisi ECF. Ini saya ambil sumbernya dari Aspen tahun 2016. Yang pertama, kita akan menilai dari status gizi pasien. Penilaian status gizi pasien itu bisa dinilai berdasarkan pemeriksaan fisik yang didapatkan, yaitu dengan cara penilaian global subjektif atau SGA yang mengkategorikan pasien ke dalam level A, yaitu gizi baik, level B, yaitu gizi cukup atau diduga malnutrisi sedang, atau level C, malnutrisi berat. Selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan antropometri untuk berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, lingkar lengan atas, lingkar betis, dan lipatan kulit. Lalu juga ada komposisi tubuh, tanda dan gejala kekurangan gizi, dan penilaian klinis. Jadi untuk kemungkinan malnutrisi pada ECF itu sangat tinggi, di mana malnutrisi itu biasanya didiagnosis dengan riwayat nutrisi, termasuk penurunan berat badan yang tidak disengaja, dan perkiraan asupan atau nutrisi dan pemeriksaan fisik. Penilaian malnutrisi ini dapat dilakukan pada saat diagnosis ECF. Jika malnutrisi tidak ada pada awal pada saat kita periksa, penilaian nutrisi berkala itu harus dilakukan kepada pasien ECF ini karena memiliki kemungkinan tinggi menjadi malnutrisi karena malabsorpsi dari nutrisi, kehilangan cairan dan elektrolit maupun sepsis. Jadi berdasarkan kriteria konsensus yang diterbitkan oleh Academy of Nutrition and Dietetics dan Aspen ini menyarankan untuk mengidentifikasi 2 atau lebih dari 6 karakteristik berikut. Ini untuk mendeteksi dan mendiagnosis dari malnutrisi. Yang pertama, asupan energi yang tidak mencukupi, penurunan berat badan, kehilangan massa otot, hilangnya lemak subkutan,
akumulasi cairan lokal atau umum yang dapat menutupi penurunan berat badan, dan status fungsional yang berkurang itu diukur dengan kekuatan genggaman. Jadi ini merupakan formulir SGA yang terdiri dari deskripsi mengenai berat badan, selanjutnya ada juga asupan makanan, yang ketiga ada gejala gastrointestinal yang meliputi anoreksia, mual, muntah, hingga diare. Dan ini juga ada deskripsinya mengenai kapasitas fungsionalnya bagaimana, penyakit dan hubungannya dengan kebutuhan gizi. Untuk pemeriksaan fisiknya itu ada kehilangan lemak, kehilangan massa otot, apakah ada idem atau tidak, ASI test, dan ini merupakan keseluruhan skor SGA, di mana untuk skor yang A itu gizi baik atau normal, untuk B gizi kurang atau sedang, dan C itu gizi yang buruk. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami ECF. Jadi yang pertama bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Ini kita melihat apakah ada leukopenia atau tidak. Untuk leukopenia di ECF ini biasanya telah dikaitkan dengan beberapa kondisi seperti adanya infeksi bakteri ataupun hipoalbuminemia. Yang kedua yaitu penilaian fungsional usus. Lalu selanjutnya yang ketiga bisa dilakukan pemeriksaan albumin, transferin, prealbumin, dan protein pengikat retinol. Ini merupakan pemeriksaan yang telah direkomendasikan sebagai indikator atau penanda status gizi. Prealbumin dan transferin ini biasanya menjadi prediktor yang berguna untuk memprediksi penutupan fistula yang spontan. Dan biasanya pada pasien-pasien yang memiliki kondisi medis akut dan kronis maupun malnutrisi itu biasanya terjadi hipoalbuminemia. Nah, selanjutnya kita bisa memeriksa keseimbangan dari nitrogen. Jadi biasanya pada kasus-kasus ECF ini ada kebutuhan untuk memasukkan faktor koreksi, yaitu perhitungan keseimbangan nitrogen karena ada kehilangan protein melalui fistula. Di mana untuk cara menghitung itu setiap kehilangan 1 gram nitrogen itu untuk setiap 500 ml pengeluaran yang dikeluarkan oleh fistula itu harus ditambahkan ke dalam persamaan keseimbangan nitrogen. Pemeriksaan selanjutnya bisa berupa serum citrulline, itu merupakan asam amino non-esensial yang diproduksi oleh eritrosit, memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi untuk prediksi kegagalan usus permanen ketika serum itu di bawah dari 20 mol per liter dan menilai panjang penyerapan fungsional usus. Selanjutnya, yang terakhir, biasanya bisa dilakukan pemeriksaan tomografi atau magnetic resonance enterografi dan fistolografi. Ini berguna untuk pengukuran panjang sisa usus yang masih fungsional. Jadi ini selanjutnya saya akan menjelaskan rute pemberian yang bisa dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami ECF. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk rute pemberian nutrisi secara umum itu bisa berdasarkan oral, enteral, maupun parenteral. Jadi pada rute pemberian pasien yang mengalami ECF ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti asal fistulanya, panjang usus sehat ataupun usus yang masih fungsional untuk dilakukan penyerapan dan keluaran dari fistula. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemberian nutrisi secara oral. Pada Aspen tahun 2016 menyebutkan pemberian nutrisi secara oral itu bisa dilakukan ketika tidak adanya obstruksi distal ataupun dengan pasien dengan output ECF itu rendah, yaitu kurang dari 500 ml per hari dan bisa mentoleransi dengan diet oral. Untuk pasien dengan absorpsi usus yang normal, itu bisa meningkatkan keluaran dari fistula. Jadi, dalam beberapa kasus itu, meskipun pasien memiliki absorpsi usus yang normal, pemberian makanan secara oral itu dapat meningkatkan dari
keluaran dari fistula. Jadi biasanya tuh jika pasien itu diberikan makan makanan yang padat, yang akan membuat pemberian makanan oral ini tidak bernilai sebagai cara pengolahan nutrisi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemberian nutrisi secara enteral. Biasanya pemberian nutrisi secara enteral ini direkomendasikan jika tidak ada kontraindikasi ataupun jika memungkinkan dari segi cost maupun benefitnya yang lebih tinggi. Dan bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan output ECF yang rendah, yaitu kurang dari 500 ml per hari, dan pada pasien-pasien yang mengalami ECF itu pada bagian distal dan sudah ada penutupan fistula sebelumnya. Untuk benefit atau manfaat yang bisa diberikan yaitu terjadinya tingkat pneumonia itu lebih rendah dan tingkat kekambuhan fistula juga lebih rendah. Untuk kontraindikasi pemberian dari enteral ini yaitu diskontinuitas usus, ileus, panjang usus itu lebih pendek yang dari dibutuhkan yaitu 75 cm dari usus halus untuk keberhasilan dari pemberian makanan enteral dan akses enteral yang tidak dapat dicapai atau pemberian dari makanan enteral itu tidak dapat ditoleransi. Jadi untuk penggunaan nutrisi enteral pada high output ECF ini biasanya tidak berguna dan tidak memberikan manfaat apapun kepada pasien. Justru akan memperparah komplikasi metabolik maupun manajemen. Jadi seperti pada bagian pendahuluan untuk enteral itu bisa dilakukan melalui nasogastric tube, gastrostomy tube, jejunostomy tube, nasoduodenal tube maupun nasojejunal tube. Itu tergantung dari bagian mana fistula yang ada pada pasien. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rute yang parenteral. Ini merupakan pemberian nutrisi yang direkomendasikan pada pasien-pasien yang mengalami ECF, di mana ini juga bisa bagus untuk pasien-pasien yang mengalami fistula secara proksimal atau high output fistula. Ini juga bisa digunakan pada pasien-pasien dengan output ECF yang tinggi, yaitu lebih dari 500 ml per hari, atau pasien yang mengalami obstruksi usus atau drainase ECF secara signifikan mengganggu perawatan luka dan kulit atau mengganggu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan cairan atau elektrolit saat enteral nutrition itu digunakan. Jadi, jika nutrisi secara enteral itu tidak dapat dicapai, terapi nutrisi gabungan antara enteral dan parenteral dapat diindikasikan. Selanjutnya juga pada parenteral jangka pendek itu lebih banyak disukai untuk dilakukan pada pasien-pasien ECF karena bisa menghindari kerugian dan komplikasi yang terkait, terutama bila diberikan melalui jalur sentral, di mana untuk jalur sentral sendiri itu bisa dilalui 30 hingga 40 ml per kilogram berat badan air, 30 hingga 40 kilokalori per kilogram berat badan kalori, dan 1,5 hingga 2 gram per kilogram berat badan protein setiap harinya. Dan untuk benefit sendiri, itu bisa meningkatkan berat badan dari pasien yang mengalami ECF, keseimbangan nitrogen yang positif, penutupan fistula persisten dan spontan, dan penurunan angka kematian. Jadi ini merupakan ringkasan dari yang sudah saya jelaskan tadi. Ini merupakan algoritma yang berdasarkan ASPEN. Jadi setelah pasien kita lakukan resusitasi dan diagnostik workup, kita akan melihat dari keluaran dari ECF tersebut, apakah dia termasuk high output atau low output. Jadi jika kurang dari 500 ml per hari, dan lokasi terjadinya ECF itu ada di esofageal, gastrik, duodenal, itu bisa dilakukan pemberian makanan secara enteral. Dan terutama ini pada pasien-pasien yang mengalami ECF itu di bagian distal. Sedangkan untuk pasien yang mengalami
high output yang lebih dari 500 ml per hari dengan posisinya itu lebih di proksimal, itu bisa dilakukan secara parenteral. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya teknik fistuloslisis. Ini merupakan teknik yang menggunakan fistula sebagai portal enteral utama untuk akses dan infus bahan makanan, formula, atau sekresi dari gastrointestinal. Untuk fistuloslisis ini belum menjadi praktik yang populer dalam manajemen fistula karena masalah teknis dan anestesinya. Untuk metode ini memberikan nutrisi yang memadai dan meningkatkan kadar albumin, prealbumin serum, dan peningkatan berat badan. Untuk fistulolisis ini telah diindikasikan ketika lokasi fistula itu pada usus-usus halus dan tidak cukup distal untuk memungkinkan penyerapan enteral yang memadai atau ketika total parenteral nutrition itu tidak tersedia atau dikontraindikasikan. Di mana fistulolisis ini juga bisa menjadi pilihan yang cocok jika usus itu tidak terhalang di distal fistula dan memungkinkan penyerapan nutrisi yang memadai. Tetapi biasanya untuk teknik fistulolisis ini membutuhkan perawatan enterostomal yang khusus dan berpengalaman untuk menstabilkan selang makanan di dalam fistula. Jika tidak, itu akan bocor dan menyebabkan dari korosi kulit. Dan bisa saja untuk tabung kateternya itu dapat tertarik ke dalam usus karena adanya gerakan peristaltik usus. Jadi ini merupakan gambar dari fistulolisis. Ini ada gambar fistulolisis kateternya dengan dihubungkan dengan proksimal dari intestinal double pipe. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan nutrisi. Jadi untuk rekomendasi yang diberikan oleh Aspen tahun 2016 itu rekomendasi kalori yang harus diberikan pada pasien yang mengalami ECF yaitu rekomendasi kalorinya 1.500 hingga 2.000 kalori per hari. Jadi pasien-pasien yang menerima 1.500 hingga 2.000 kalori per hari itu memiliki tingkat kematian yang lebih rendah dan tingkat penutupan fistula lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang menerima kurang dari 1.000 kalori per hari. Jadi dengan target energi yang harus diberikan pada pasien ECF ini yaitu 25 hingga 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dan untuk asupan energi 11 hingga 14 kilokalori per kilogram berat badan per hari itu pada pasien-pasien yang memiliki IMT 30 sampai 50 dan pasien-pasien yang memiliki IMT lebih dari 50 itu diberikan 22 hingga 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Untuk asupan protein dianjurkan pemberian protein itu sebesar 1,5 hingga 2,5 gram per kilogram berat badan per hari untuk pasien dewasa. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki ECF output yang tinggi itu memerlukan lebih banyak protein hingga 2,5 gram per kilogram berat badan per hari. Dan untuk pemberian protein 2 gram per kilogram berat badan per hari itu diberikan pada pasien-pasien yang memiliki IMT 30 hingga 40 dan pemberian 2,5 gram per kilogram berat badan per hari pada pasien-pasien yang memiliki IMT lebih dari 40. Jadi untuk somatostatin dan analog somatostatin ini biasanya telah digunakan untuk mengobati berbagai penyakit gastrointestinal dan fistula pankreas karena kemampuannya untuk menghambat pelepasan dan efek sekretori berbagai macam hormon gastrointestinal dan meningkatkan penyerapan air maupun elektrolit. Jadi efek keseluruhan yang dimaksudkan untuk diberikan analog somatostatin ini yaitu mengurangi volume sekresi dari gastrointestinal sebagai metode untuk mengurangi dari keluaran fistula ataupun output dari fistula. Dengan demikian itu bisa mendorong dari penutupan fistula yang spontan. Dan pemberian dari vitamin C, elektrolit, dan elemen seperti suplementasi zinc itu juga penting pada pengobatan ECF.
Baik, sekian penjelasan saya mengenai terapi nutrisi pada pasien-pasien fistula enterokutan. Terima kasih.